Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pelajaran nahwu di bab i'rab. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu pengertian i'rab. Dalam ilmu nahwu, bab i'rab menjadi sangat penting. Bahkan bab i'rab ini menjadi jantungnya ilmu nahwu. Jadi jika teman-teman sudah paham dan ngerti betul bab i'rab, berarti sudah menguasai ilmu nahwu dengan baik dan bisa mencoba untuk membaca kitab gundul. Nah, i'rab sendiri secara bahasa berarti perubahan. Sedangkan i'rab ada yang menurut istilah. Yang menurut istilah itu apa? Al-i'rab huwa taghyirul awakhiril kalimah bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Yang artinya i'rab ialah perubahan akhir kata atau kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. Maksud dari kata al-i'rab huwa taghyiri awakhiril kalimah yang ini itu maksudnya itu adalah perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Inti dari i'rab adalah perubahan di akhir kata. Baik itu dibaca dhammah, dibaca fathah, atau dibaca kasrah, atau dibaca sukun. Maka sudah jelas ilmu nahwu dalam hal ini i'rab sebagai jantungnya ilmu nahwu hanya akan membahas perubahan akhir suatu kata. Maka jika kita lihat contohnya itu nasrun. Baik. Nasrun sini kita fokus hanya di huruf ra. Kenapa dia dibaca dhammah? Kenapa dia menggunakan tanwin? Kenapa tidak dibaca fathah atau kasrah? Baik. Sedangkan huruf pertamanya itu adalah nun dan tengahnya sa. Nah, itu hanya dibahas di ilmu sharaf. Maksud dari kalimat li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Makna dari kata ini itu adalah perubahan pada akhir kata ini tergantung pada amil yang memasukinya. Apa itu amil? Amil adalah suatu penyebab, bisa berupa huruf, keadaan, dan sifat, yang membuat kata yang terkena amil ini harus dibaca rofa atau dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, atau jazam dengan sukun. Contoh yang ini contohnya kataba Muhammadun ala sabburotun sabburoti, yang artinya Muhammad menulis di papan tulis. Perhatikan kata yang sabburoti. Kenapa sabburoti itu kasrah? Kenapa tidak fathah? Karena sabburoti ini itu ada amil berupa huruf jar yang membuat kata sabburoti ini harus kasrah, yaitu kata ala. Yang ini ala, mari kita lihat contoh yang lainnya. Ja'a Muhammadun, yang artinya Muhammad telah datang. Perhatikan kata Muhammadun. Kenapa dhammah? Karena yang menjadi fa'il, subjek, maka ia harus dibaca rofa. Ada lagi, contoh lagi. Akal tu tufaha, yang artinya saya telah memakan apel. Perhatikan kata tufaha. Kata tersebut dibaca fathah di huruf akhirnya, tufaha dibaca ha. Kenapa dibaca fathah? Karena dia menjadi maf'ul bih atau objek, maka ia harus dibaca nasab, dan nasabnya adalah
fathah. Contoh-contoh yang ini yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah pengertian i'rab. Sedangkan yang tadi yang lafdzun au taqdiran itu memiliki makna juga, yang artinya secara lafaz atau dengan dikira-kira. Yang dimaksud secara lafaz adalah perubahan cara membaca akhir katanya. Nampak jelas dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Contohnya seperti kalimat akal tu tufaha. Yang ini akal tu tufaha. Kata tufaha dibaca fathah secara jelas dan nampak harokatnya. Sedangkan ini maksud taqdiran adalah perubahan cara baca akhir kata yang tidak nampak jelas dan tidak ada harokat sama sekali. Hal ini disebabkan karena di akhirnya terdapat huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu ada waw, alif, dan ya. Contoh yang taqdiran itu ja'a Mustafa, yang artinya Mustafa telah datang. Mustafa telah datang. Perhatikan kata Mustafa. Mustafa ini tidak mempunyai harokat di belakangnya. Yang ini tidak punya harokat. Tapi kata tersebut dibaca rofa. Kenapa? Karena itu harokatnya tidak ada. Dan itu hanya dikira-kira. Seperti itu. Karena dia subjek juga. Contoh lain. Ra'aitu Mustafa. Saya melihat Mustafa. Perhatikan kata yang Mustafa ini. Dia menjadi maf'ul bih objek, maf'ul bih objek. Dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah yang dikira-kirakan karena tidak terdapat huruf ilah. Huruf ilah itu ada iya di akhir kata yang ini. Contoh lagi. Nazartu ila Mustafa. Saya memandang Mustafa. Perhatikan kata Mustafa. Dia dibaca jer. Kenapa? Karena dia ini kasrah yang dikira-kirakan karena terdapat huruf ilat. Apa itu huruf ilatnya? Itu ada ilat. Nah, dia dikira-kirakan karena huruf ini. Jadi tidak tertulis. Dan tidak terbaca. Nah, jika dilihat dari ketiga contoh yang ini tadi, cara membacanya ya hanya satu, Mustafa, tanpa ada harokat di akhirnya. Maka cara menentukan hukum i'rabnya adalah dengan dikira-kira. Tergantung dia menjadi fa'il atau maf'ul bih atau majrur. Baik, kita masuk ke pembagian i'rab. Setelah kita mengetahui pengertian i'rab, kita masuk ke dalam pembagian i'rab. I'rab itu terbagi menjadi, i'rab itu ada 4. Ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Rofa itu tanda asalnya biasanya dengan dhammah. Contoh ja'a Muhammadun. Dun di sini dhammah tandanya. Dia rofa. Yang kedua, nasab. Tanda asalnya biasanya dengan fathah. Contoh akal tufaha. Tandanya ada di ha. Tufaha. Yang ketiga, jer. Tanda asalnya biasanya dengan kasrah. Contoh kataba Muhammadun ala saburati. Terdapat huruf kasrah. Dan yang keempat, jazm. Tanda asalnya biasanya dengan sukun. Contoh idhab. Nah, itu huruf sukun di ba-nya. Nah, keempat bagian i'rab yang ini
ada kalanya isim itu hanya masuk ke dalam rofa, nasab, dan jar. Sedangkan jika masuk kepada fi'il itu hanya rofa, nasab, dan jazm. Jadi selamanya isim tidak akan dibaca jazm, dan fi'il selamanya tidak akan dibaca jar. Jadi jika ada suatu kata baik itu isim atau fi'il yang mempunyai harokat dhammah, maka ia pasti dibaca rofa. Adapun tanda dhammah itu terbagi menjadi 4 tempat. Yang pertama itu adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Yang pertama kita bahas itu adalah isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata benda yang menunjuk satu arah, arti satu. Nah, contohnya itu adalah kata bu. Contohnya adalah kata bu. Nah, kita kembali ke pembahasan i'rab rofa, bahwa tempat pertama untuk dhammah adalah pada isim mufrad, menunjukkan arti satu isim mufrad itu. Contohnya adalah qama zaidun. Nah, ini contohnya. Qama zaidun. Nah, perhatikanlah huruf dal. Pada kata yang zaidun, kata tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk isim mufrad, menunjukkan arti satu. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa isim mufrad adalah tempat pertama bagi dhammah. Baik, selanjutnya itu adalah jamak taksir. Nah, ini jamak taksir. Tempat kedua bagi dhammah yang menjadi tanda i'rab itu adalah jamak taksir. Jamak taksir sendiri adalah isim kata benda yang menunjukkan arti lebih dari dua atau banyak, dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contoh, kutubun, kitab-kitab. Adapun contoh jamak taksir dan dalam kalimat itu contohnya ja'a rijalu. Nah, ja'a rijalu yang artinya para lelaki sudah tiba. Perhatikanlah kata rijalu. Kata tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk jamak taksir. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, dan seperti yang telah disebutkan bahwa jamak taksir merupakan tempat kedua bagi dhammah. Yang ketiga itu adalah jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim ini adalah bentuk jamak teratur salim yang dikhususkan untuk perempuan. Contoh, ja'at mu'minatu. Orang-orang perempuan yang beriman telah datang. Perhatikanlah kata mu'minatu. Kata tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk jamak muannats salim. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa jamak muannats salim merupakan tempat ketiga bagi dhammah. Selanjutnya, fi'il mudhari'. Tempat selanjutnya bagi itu fi'il mudhari' yaitu contohnya yaktubu. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mudhari' yang di akhir katanya itu tidak terhubung dengan apapun adalah ketika fi'il itu tidak terhubung dengan apapun. Ketika fi'il mudhari' itu akhirnya itu tidak terhubung dengan apapun adalah ketika fi'il kata-kata tersebut satu, pertama, tidak terhubung dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti dua. Nah, yang kedua, tidak terhubung dengan wawu jamak. Dan yang ketiga, tidak terhubung dengan ya muannats salim, ya muannats mukhatab. Dan yang keempat itu adalah tidak terhubung dengan huruf nun taukid. Dan yang kelima, tidak pula terhubung dengan huruf nun niswah. Nah, jika suatu fi'il mudhari terhubung dengan kelima huruf yang tadi itu, maka kata kerja tersebut tidak dapat menerima harokat dhammah. Nah, contoh lagi, Muhammadun yaktubu ar-risalata. Perhatikan huruf ba. Perhatikanlah huruf ba. Nah, perhatikanlah huruf ba, yaktubu, bu. Kata tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannats mukhatabah,
nun taukid dan nun niswah. Dan kemudian ada waw. Waw juga menjadi tanda bagi rofa pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Adapun contoh jamak mudzakkar salim itu innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, kita lihat di mu'minuna. Baik, sebelum itu artinya dulu. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah bersaudara. Baik, kita lihat di mu'minuna. Perhatikanlah. Kata tersebut terhubung dengan huruf waw yang mana ia adalah tanda jamak mudzakkar salim, maka kata tersebut al-mu'minuna dibaca rofa dengan tanda rofanya yaitu huruf waw. Baik, yang kedua asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu yang sudah saya tulis, abuka, akhuka, hamuka, fuka dumali. Abuka bapakku, artinya akhuka saudara laki-lakimu, hamuka pamanmu, fuka mulutmu, dumalin yang mempunyai harta. Baik. Selanjutnya itu adalah alif. Nah, ini alif. Alif itu ada isim tasniyah. Isim tasniyah itu yang ada alif dan nunnya. Contoh, ja'a muslimani, yang artinya dua orang Islam telah datang. Nah, kata muslimani adalah kata keadaan i'rab rofa karena ia menjadi fa'il subjek. Tanda rofa'nya adalah alif karena ia termasuk isim tasniyah. Baik. Kemudian nun. Nun af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah apa? Af'alul khamsah itu yang sudah saya tulis di sini. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ini salah satu contohnya. Baik. Pembagian selanjutnya itu adalah i'rab nasab dan tempat-tempatnya. Perinciannya adalah sebagai berikut. Fathah. Fathah itu ya kita sudah tahu ya, letaknya itu ada di mana? Di atas. Isim mufrad, contohnya itu adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad contoh daripada isim mufrad dalam kalimat kataba Muhammadun ar-risalata. Nah, kata ar-risalata di sini kata tersebut berharokat fathah bukan? Ya kan? Fathah. Nah, di atas tak marbutoh. Nah, meniti posisi sebagai maf'ul bih, objek. Dalam bahasa Arab harus dipakai nasab, sedangkan nasab itu sendiri untuk isim mufrad adalah fathah. Kemudian jamak taksir. Contohnya itu adalah qara'tu kutuba fil maktabati. Nah, kutuba, kata di sini kutuba, di atas ba itu adalah fathah yang artinya saya membaca buku di perpustakaan. Nah, barokat fathah. Dan ia termasuk jamak taksir, jamak yang terpecah. Jamak taksir itu adalah jamak yang terpecah aslinya. Selain itu juga menepati posisi sebagai maf'ul bih, objek. Dan semua maf'ul bih dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk jamak taksir adalah fathah. Nah, kemudian fi'il mudhari'. Contoh fi'il mudhari', contoh kalimat mufidanya la yaktubu Muhammadun ar-risalata. Baik, kata yaktubu, yaktuba, maaf ini salah, yaktuba. Berarti kata ba, yaktuba itu fathah. Kenapa? Karena ia didahului dengan amil nasab yaitu lan. Dan ia termasuk fi'il yang di akhir katanya tidak terhubung dengan alif tasniyah, waw jamak, ya muannas, mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Kemudian alif. Ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada abaka, akhoka, hamaka, faka, damalin. Contohnya, ra'aitu abaka yusolli. Saya melihat ayahku sedang sholat. Nah, ayahmu.
maaf, saya melihat ayahmu sedang sholat. Nah, kata abaka itu adalah asmaul khamsah. Baik. Kemudian kasrah. Nah, kasrah ada jamak muannats salim. Contohnya, ra'aitu mu'minati yusolli salatil asri. Baik, kita lihat di mu'minati. Dia itu adalah jamak muannats salim, dan saling itu juga dia menempati posisi sebagai maf'ul bih, objek. Semua maf'ul bih dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Dan perlu diingat kembali bahwa tanda nasab untuk jamak muannats salim harus kasrah. Kemudian huruf ya. Itu ada isim tasniyah atau musanna. Contohnya, hal ra'aitu muslimaini yakumani huna anifan. Artinya, apakah engkau melihat dua orang muslim yang tadi berdiri di sini? Baik, kita lihat di muslimaini. Nah, ini itu dia adalah i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bih, objek. Baik, kemudian itu ada jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim ada contohnya, hal ra'aitu muslimina yakumuna huna anifan. Nah, kita lihat tadi itu yang ya itu adalah muslimaini. Jangan terbalik, sedangkan yang sekarang mudzakkar salim itu adalah muslimina. Artinya, apakah engkau melihat orang-orang Islam yang tadi berdiri di sini? Nah, kata muslimina yang itu muslimina, yang ini muslimina itu dalam keadaan i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bih atau objek. Tanda nasabnya yaitu huruf ya. Baik, kemudian hasfu nun. Nah, hasfu nun itu kan sebelumnya itu kan i'rab rofa, tanda subutun nun tetapnya nun. Maka dalam i'rab nasab malah salah satu tandanya adalah hasfu nun, menghilangkan nun. Tempat terjadinya juga masih sama, yaitu pada af'alul khamsah. Berikut penjelasannya. Baik, af'alul khamsah. Nah, ada tandanya. Contohnya itulah af'alul khamsah. Funun. Tepatnya hanya terdapat pada af'alul khamsah. Seperti yang sudah dijelaskan, af'alul khamsah itu taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Nah, sekarang nunnya itu dihapus karena rafa bagi af'alul khamsah. Tapi jika kelima kata tersebut diawali dengan amil, nah, yang menasabkan, maka huruf nun yaitu harus dihilangkan. Contoh, lan taf'ala, layyaf'ala, taf'alu, layyaf'alu, lan taf'ali. Contohnya, antuma lan tadhhaba ilal madrasati yaumal ahad. Nah, kita lihat di tadhhaba. Nah, di sini hilang ya kita lihat ya, bukan di tadhhaba. Iya di tadhhaba. Kita lihat di maaf. Kita lihat di tadhhaba. Nah, di tadhhaba ini dihilangkan karena ia itu kemasukan huruf yang menasabkan, yaitu lan. Dan tanda nasab bagi af'alul khamsah adalah dihilangkan huruf nun. Yang ketiga adalah jar. Jar adalah suatu kata dapat diketahui dibaca jar jika ia memiliki salah satu dari 3 tanda i'rab jar. Tanda-tanda tersebut yaitu harokat kasrah, huruf ya, harokat fathah. Nah, saya akan menjelaskan jar dan tempat-tempatnya. Tanda-tanda i'rab jar dan tempat-tempatnya. Baik, yang pertama itu adalah kasrah. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa kasrah merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab jar atau tanda utama i'rab jar. Jadi jika ada suatu isim yang mempunyai harokat kasrah, maka ia bisa dipastikan dibaca jar. Ketika pada jamak muannats salim yang ketika dibaca nasab tandanya juga menggunakan kasrah. Adapun tanda kasrah
maka ia menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Yang pertama itu adalah isim mufrad. Isim mufrad yang ini. Baik. Contohnya itu adalah adhab ilal madrasati. Nah, lihat di kalimat madrasati. Kata tersebut berharokat kasrah dan ia termasuk isim mufrad yang menunjukkan arti satu ya, mufrad itu. Selain itu, dia juga dibaca jar karena sebelumnya terdapat huruf jar, yaitu yang ini, ila. Baik. Selanjutnya itu adalah jamak taksir. Jamak taksir, contoh daripada jamak taksir yang jar itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Artinya, ulama adalah pewaris para nabi. Nah, jika kita perhatikan di huruf al-anbiya, kata tersebut berharokat kasrah dan dia termasuk jamak taksir. Selain itu dia juga menempati posisi sebagai mudhof ilaih. Dan ketika isim menjadi mudhof ilaih, maka ia harus dibaca jar. Dan seperti yang telah disebutkan, karena jamak taksir merupakan salah satu tempat bagi kasroh untuk dibaca jar, maka jamak taksir ketika keadaan jar harus dibaca dengan kasroh. Baik. Selanjutnya itu adalah jamak muannas salim. Contohnya, thalabul ilmi faridatun ala muslimati. Artinya, mencari ilmu wajib bagi orang-orang Islam perempuan. Perhatikanlah huruf yang muslimati. Kata tersebut berharokat kasroh dan ia termasuk jamak muannas salim. Selain itu juga dibaca jar karena sebelumnya terdapat huruf jar berupa ala. Baik. Selanjutnya itu adalah iya. Adapun iya itu ada 3 tempat, yaitu asmaul khamsah. Baik. Tempat pertama bagi ya untuk menjadi i'rab jar yaitu asmaul khamsah. Dan isim-isim 5 tersebut adalah abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Baik. Nah, jika kita lihat secara seksama, sebenarnya kalimat kata di atas adalah kalimat yang ada di sini itu adalah gabungan sunan idhofah dari 2 kata yang kemudian ditengahi dengan huruf ya. Kita ambil satu contoh di atas. Abika, salah satu yang membuat khusus dari isim asmaul khamsah adalah ia harus ditambah dengan huruf ya jika dia dalam keadaan jar. Jadi jika ditanya kata abika itu i'rabnya apa? Maka jawabannya adalah i'rab jar. Tanda jarnya adalah ya sebagai pengganti kasrah karena termasuk asmaul khamsah. Kemudian isim tasniyah. Baik, contohnya itu adalah nazartu ilal muslimi ila muslimaini. Maaf, ini salah. Ila muslimaini harusnya ya. Nah, kata muslimaini adalah dalam keadaan i'rab jar karena kemasukan huruf jar berupa ila. Tanda jarnya adalah ya karena ia termasuk isim tasniyah. Maaf, ini salah ya. Ini adalah muslimaini. Baik. Kemudian jamak mudzakkar salim. Contohnya yang ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, perhatikan huruf ya. Pada kata itu al-alamin, kata tersebut terhubung dengan huruf ya, yang mana ia adalah tanda jamak mudzakkar salim. Maka kata tersebut dibaca jar dengan tanda jarnya yaitu huruf ya. Nah, kemudian fathah. Tanda i'rab yang terakhir yaitu fathah harap diperhatikan. Baik, ada isim ghairu munsharif. Contohnya, nazartu ila Ahmad. Yang artinya saya melihat Ahmad. Perhatikan kata Ahmad. Nah, itu dibaca jar karena sebelumnya terdapat huruf jar yaitu ila. Nah, karena isim kata benda setelah huruf jar itu merupakan isim ghairu munsharif,
yang tidak menerima tanwin, maka i'rab jernya harus dengan fathah. Maka akan salah jika dibaca Ahmadi, tapi harus dibaca Ahmada. Yang terakhir adalah jazm. Suatu kata kerja fi'il dapat diketahui dibaca jazm jika ia memiliki salah satu dari dua tanda i'rab jazm. Tanda-tanda tersebut yaitu harakat sukun dan hasfu. Hasfu itu apa? Dibuangnya salah satu huruf, baik nun maupun huruf ilah. Nah, dari kedua tanda tersebut, sukun merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab jazm, atau tanda utama i'rab jazm adalah sukun. Dan tanda hasfu adalah sebagai pengganti dari sukun. Baik. Itu ada jazm, ada sukun. Tanda yang satu ini hanya terdapat pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari shahihul akhir. Karena jazm adalah i'rab yang hanya masuk pada fi'il, berikut penjelasan tentang fi'il mudhari shahihul akhir yang beri'rab jazm. Nah, fi'il mudhari shahihul akhir. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari shahihul akhir adalah ketika fi'il mudhari tersebut ada dua. Yang pertama, di akhir katanya tidak boleh terdapat alif. Alif latniyah atau alif bengkok. Contoh, yakhsha. Nah, situ ada alif bengkok ya. Itu merupakan huruf ilat yang membuat suatu fi'il dikatakan tidak shahihul akhir. Yang kedua, di akhir katanya tidak boleh terdapat waw, karena waw juga termasuk huruf ilat. Karena huruf ya juga termasuk huruf ilat, contoh yarmi. Nah, contoh dalam sebuah kalimat. Nah, itu yang yarmi itu pun tidak boleh. Nah, ada contoh kalimat mufidah daripada fi'il mudhari shahihul akhir. Lam yaktub Muhammadun ar-risalata. Lam yaktub Muhammadur risalata. Yang artinya Muhammad sedang menulis surat. Perhatikan huruf ba. Pada kata yang itu, ba itu, kata tersebut berharokat sukun. Karena ia didahului dengan amil jazm yaitu lam. Dan ia termasuk fi'il shahihul akhir. Yang akhirnya itu terdapat alif, waw, dan ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah al-hasfu. Al-hasfu. Hasfu itu tanda i'rab jazm yang kedua dan mempunyai dua tempat, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Oh, ini kurang satu, aturan af'alul khamsah. Baik. Fi'il mudhari mu'tal akhir yaitu fi'il mudhari adalah kebalikan dari fi'il mudhari shahihul akhir. Maka pengertian pun tinggal dibalik saja. Yaitu yang pertama, fi'il mudhari yang di akhir katanya terdapat alif atau alif bengkok, contoh yakhsha. Nah, yang kedua, fi'il mudhari yang di akhir katanya terdapat waw, karena waw juga termasuk huruf ilat. Contoh yad'u. Yang ketiga, fi'il mudhari yang akhir katanya terdapat huruf ya, dan huruf ya juga termasuk huruf ilat. Contoh yarmi. Nah, dalam tanda i'rab jazm fi'il ini mempunyai tanda al-hasfu, dihilangkan, yaitu dihilangkannya huruf ilat yang terdapat di akhir katanya. Seperti itu. Maka jika diperhatikan dengan seksama, jelas bahwa fi'il mu'tal yang di akhir dengan huruf ilat alif, latniyah, waw, dan ya dalam keadaan jazm maka harus membuang huruf ilatnya. Pada contoh dia yang tadi itu, huruf jazm berupa lam membuat kata setelahnya harus dibaca jazm, yaitu dengan membuang huruf ilat. Selanjutnya af'alul khamsah. Nah, ini maaf ya, kurang satu, atau ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu sendiri adalah fi'il 5 yang berwazan taf'alani. Kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'alani.
dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Taf'aluna, kalian laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'aluna, mereka laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alina, kamu wanita sedang mengerjakan. Perhatikan nun di akhir setiap kata. Nun tersebut adalah sebagai tanda rofa bagi af'alul khamsah. Tapi jika kelima kata tersebut diawali dengan amil yang menjazmkan, maka huruf nunnya harus dihilangkan. Contoh, lam taf'ala, lam yaf'ala, lam taf'alu, lam yaf'alu, lam taf'ali. Contoh af'alul khamsah dalam kalimat mufidah, antuma lam tadhhaba ilal madrasati. Artinya, kamu berdua belum berangkat ke sekolah. Kata yang tadhhaba itu adalah termasuk af'alul khamsah dan dihilangkan huruf nunnya. Kenapa? Karena kemasukan huruf yang menjazmkan yaitu lam. Dan tanda jazm bagi af'alul khamsah adalah dihilangkannya huruf nun. Syukron. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau tulisan. Mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.